Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu buat hari ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan angkat tangan katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pendengar sermon pagi ini. Hari ini kita bertemu lagi dalam sermon Today hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan masih diberikan kesempatan saat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Kau urapi kami semua, urapi yang mendengar, agar kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan buat hidup kami, iman kami semakin kuat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Masih memperingati akan satu momen hari raya yang sangat besar buat umat Kristen,
seluruh dunia makna kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari kekristenan, atau boleh saya katakan sejak mula hadirnya kekristenan, itu dimulai dari kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jadi dengan kata lain saudara, kita beriman kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus, yang sudah menebus kita dalam konsep penebusan ketika kita jatuh dalam dosa, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan hidup. Dan inilah jaminan kita, bahwa kita di dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita sudah dibangkitkan bersama dengan dia. Kita diampuni, ditebus, dan Kristus bangkit, kita percaya, dan inilah titik awal iman kepercayaan kekristenan dari sejak mula. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kematian dan kebangkitan. Sebagai Allah, Yesus tidak pernah takluk kepada maut, tetapi ia telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus bangkit, ketika Kristus menyatakan diri sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, dan dalam eksistensi sebagai Allah, dia juga hidup. Ketika Thomas berkata, itu hantu, Yesus berkata, hantu tidak punya tulang dan punya daging. Tetapi Yesus berkata, rabalah tanganku, rabalah, aku punya tulang, punya daging. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Dia menyatakan diri dengan satu tujuan, hanya untuk menyelamatkan umat manusia, menebus umat manusia. Nah saudara dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha untuk memutar balik cerita ini, menentang kenyataan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Mereka menolak kebangkitan Yesus dengan mengatakan suatu kebohongan, yaitu mayat Yesus telah dicuri, atau persengkongkolan untuk menutupi kebenaran bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Itu beberapa jam setelah Yesus bangkit. Prajurit-prajurit itu disogok oleh ahli-ahli Taurat, oleh pemuka agama pada waktu itu. Di Matius 28 ayat 11 sampai 15 berkata, Matius 28 ayat 11 sampai 15 itu menulis bahwa serdadu-serdadu itu diajak untuk berbohong, bersengkongkol berbohong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Mayat Yesus telah dicuri, bahwa Yesus tidak bangkit. Ditutupi, baru beberapa jam Yesus bangkit, peristiwanya sudah ditutupi. Tapi apakah itu menghilangkan kenyataan, menghilangkan realita? Tidak saudara. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dan ia telah hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus itu memiliki makna buat kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Sebagai orang yang mau mengenal Kristus, atau saudara yang mendengar kebenaran ini mau percaya kepada Kristus, atau mungkin saudara mau percaya atau tidak, tetapi Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama, makna kebangkitan Yesus bagi kita yang pertama, kepercayaan kita tidak sia-sia. Seperti yang kita baca tadi, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi kenyataannya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah kita percaya kepada Allah yang hidup, sehingga oleh iman kepada Allah, melalui Yesus kita didamaikan dengan Allah dan mendapat pengampunan dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah terpisah dari Allah. Tetapi Allah punya inisiatif dengan mengutus anaknya, Yesus, firman-Nya menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit, dan dia memperdamaikan dengan kita. Maka kepercayaan kita kepada Yesus tidak sia-sia. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan kata lain, orang yang belum percaya pun kepada Kristus sudah ditebus, sudah diperdamaikan.
hanya kembali kepada kita. Maukah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pendamaian itu berlaku buat kita. Itu yang pertama, makna kebangkitan Kristus adalah kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus tidak mengalami maut. Dengan kata lain, setiap manusia, hal yang paling ditakuti adalah setiap orang, setiap manusia adalah kematian atau maut itu sendiri, atau kerajaan maut. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Kristus, karena Kristus sudah bangkit menyelamatkan kita, kita percaya kepada Kristus, di dalam Yesus kita telah mengalahkan maut. Dan oleh kemenangan Yesus, kita juga dapat menang atas maut. Atas dasar apa kita bisa menang atas maut? Roma 8 ayat 2 berkata begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Dengan kata lain, saudara, kalau kita percaya kepada Kristus, kita diberi roh yang baru. Dengan kata lain, lahir baru. Kita lahir baru, kita diberi roh yang baru, sehingga kita tidak mengalami maut. Kita tidak mengalami kematian. Arti kata kematian secara rohani, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa yang mau percaya pada perkataan Yesus? Perkataan yang mana? Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, siapa yang percaya kepada Yesus, dia dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Nah, saudara, inilah makna kebangkitan Kristus yang kedua. Tidak mengalami maut. Kita hidup bersama dengan Kristus. Mati pun, Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Hidup berbuah, mati adalah keuntungan. Kita tidak mengalami maut. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari makna kebangkitan Kristus, kita mengalami kuasa kebangkitan. Nah, apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan? Dengan kehebatan kuasa kebangkitan Yesus, kita mengalami kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Dengan kata lain, kita orang percaya, lahir baru, kita diberi roh yang baru, kita punya pengharapan yang baru. Pengharapan apa itu? Pengharapan di dalam Kristus. Nanti ketika kelak nanti kita mati, kita hidup bersama dengan Kristus. Dengan kata lain, kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Roma 6 ayat 3-11, kalau saudara punya waktu saudara baca, saya bacakan ayat 4 saja. Roma 6 ayat 3-11, dalam hal ini saya baca ayat 4-nya dalam Roma 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makna kebangkitan Kristus, kita mengalami kuasa kebangkitan. Arti kata roh kita diganti dengan roh yang baru ketika percaya Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Kita ada suatu perubahan, ada suatu perubahan yang sangat radikal dalam hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan, menjadi berkat kesaksian buat orang lain. Hidup kita mungkin dulu tidak bisa apa-apa, dan sekarang kita bisa berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan. Itu karena roh yang ada dalam Kristus. Roh kita adalah roh yang baru. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dengan kata lain, makna kebangkitan Kristus, kita mengalami kuasa kebangkitan. Yang keempat, makna kebangkitan Kristus. Yang keempat adalah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dulu ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka adalah bagian dalam kerajaan Allah. Ketika mereka jatuh dalam dosa dengan godaan iblis, mereka dibuang, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ketika Kristus datang, Kristus mati, bangkit, kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh kuasa kebangkitan, kita pun mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga.
Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi makna kebangkitan Kristus yang keempat, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kelima, yang terakhir, mendapat pembelaan di hadapan Allah. Pembelaan apa? Ketika kita percaya Kristus, kita masih didakwa oleh iblis dengan perbuatan-perbuatan, dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita selalu didakwa oleh iblis, sehingga kita maunya iblis kita bersama-sama dengan dia dalam api kekal. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, kita mendapat pembelaan di hadapan Allah. Roma 8 ayat 33 sampai 34 berkata begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna kebangkitan Kristus, kita dibela Kristus di hadapan Bapa. Kita dibela Yesus di hadapan Bapa dari tuduhan-tuduhan iblis. Roma 3 ayat 23 sampai 26, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini 5 poin makna kebangkitan Kristus. Percaya kita tidak sia-sia. Yang kedua, kita tidak mengalami maut. Yang ketiga, kita mengalami kuasa kebangkitan. Yang keempat, mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dan yang kelima, mendapat pembelaan dari Tuhan. Dalam kuasa kematian dan kebangkitan, Yesus membawa kita dalam suatu kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam kuasa Allah, hidup dalam pengharapan, dan hidup dalam kemenangan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, memperingati akan kematian-Mu, kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mati dan bangkit bersama dengan kami Tuhan. Kami juga memperoleh hak dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar kebenaran-Mu selalu teraikan dalam hati pikiran kami, menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.